Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ke channel aku, Cynthia Lutfianisa. Yeay. Di video kali ini aku mau cerita soal pengalaman aku dapat gaji 300.000 waktu kerja di jadi guru PAUD. Itu pun kadang nggak dibayar. Ya sedih sih. Aku pernah janji bikin video ini tuh di waktu aku buat video short di sebelah sini atau sini ya. Kalian bisa klik aja yang waktu aku ketemu teman-teman aku yang waktu di PAUD. Nah, waktu itu aku ketemu sama teman-temanku di PAUD tuh di mall karena lama banget kita nggak ketemu, dan juga ya sekalian reuni gitulah ya, karena udah berapa tahun ya, sekitar 5 sampai 6 tahun kita nggak ketemu. Jadi kita nyempetin waktu, dan baru hari itu kita dapat waktu untuk bisa ketemu bareng bertiga. Itu sebenarnya belum komplit sih, masih ada 5 lagi, 5, 3, ya 5 kalau nggak salah, 5 lagi. Tapi mereka itu nggak bisa datang soalnya sudah punya suami, jadi ya harus izin ya sama suaminya, dan kemungkinan waktu itu suaminya lagi di luar kota, jadi mereka nggak bisa ikut gitu. Nah lanjut, nah itu waktu aku kerja di PAUD itu karena aku iseng-iseng, dan sebenarnya tuh karena jam kuliah itu belum yang stabil banget ya, karena waktu itu aku masih sekitar semester 1 gitu pokoknya. Kan itu masih yang jam kuliahnya tuh sedikit banget gitu loh, kayak satu hari tuh cuman sekitar 2 jam atau 4 jam, jadi cuman setengah hari, kadang cuman sampai jam 10 pagi gitu. Jadi kan aku dari jam 10 pagi sampai sore sampai malam tuh kayak aku mau ngapain tuh bingung gitu. Jadi aku gabut waktu itu, aku bosen di kos terus, jadi aku cari kegiatan karena waktu itu belum yang kayaknya belum yang musimnya HP Android ya, masih yang pakai BlackBerry, kalian tahu. Kalian kalau zamannya pakai BlackBerry itu aku 2015 kalau nggak salah. Nah itu aku pakai BlackBerry, jadi aku belum yang bisa jualan online, dan juga aku baru datang di kota ini gitu. Jadi kan aku nggak banyak kenal orang dan nggak tahu um, apa namanya, kalau misalkan ambil barang tuh di mana, aku belum tahu. Jadi aku cari-cari loker gitu dan nemu loker lowongan kerja itu di salah satu PAUD. Itu sebenarnya sih nggak PAUD ya, kalau menurutku itu kayak apa ya, playgroup playgroup gitulah pokoknya, yang penitipan gitu. Soalnya yang dititipin di situ tuh nggak cuman yang anak-anak usia 3 tahun 4 tahun gitu, nggak. Jadi kita ngajarin dari anak usia balita, dari usia 3, enggak sih, enggak 3 bulan, kayak 2 bulan tuh ada gitu, yang 1 bulan ditaruh di situ tuh juga ada gitu loh. Nah jadi itu disebutnya apa ya, kalau dulu tuh namanya playgroup gitu, atau apa ya sebutannya ya, kayaknya gitu deh pokoknya, playgroup atau apa gitu. Pokoknya kalau TK tuh bukan, kalau kayak PAUD gitu juga bukan. Jadi ya bisa disebut tempat penitipan anak lah ya kalau menurut aku, karena anak 1 bulan tuh udah ditaruh di situ, bahkan dari bayi banget, dari usia berapa hari gitu ditinggal sama ibunya, merantau ke luar negeri. Jadi ya ikut sama bunda, kalau aku panggil yang pemiliknya itu aku biasanya panggil bunda, karena beliau itu tidak mau dipanggil ibu, jadi kita semua panggilnya bunda. Jadi anak-anak yang dititipkan semuanya tuh manggilnya juga bunda gitu. Nah waktu itu aku baru pertama kali masuk kuliah, dan sekitar 1 mingguan kayaknya itu aku udah mulai bosen, karena aku tipe anak yang, ya memang aku introvert sih, tapi aku tipe anak yang kayak kalau selalu nggak ada kegiatan tuh ya bosen gitu. Jadi kalau misalkan di kamar ya harus ada kegiatan, entah ngapain ngapain gitu. Jadi ya waktu itu aku langsung cari loker, langsung ketemulah PAUD itu, dan aku ngelamar. Itu aku survei dulu malam-malam, soalnya aku takut
itu tuh fiktif gitu ya, karena waktu itu kan marak-maraknya yang MLM, kalau kalian tahu. MLM itu bener-bener menjerumuskan banget, jadi aku tuh takut banget waktu itu. Jadi aku malam-malam tuh aku ngajak temen aku, karena temen aku tuh yang tahu daerah sekitar situ gitu. Jadi aku tuh ngajak temen aku untuk survei tempatnya dulu sebelum aku besoknya interview ke situ sendiri gitu. Nah, waktu itu aku tuh disuruh datang ke situ sekitar jam 7. Kan aku curiga dong ya, masa interview jam 7 gitu. Namanya juga aku bukan belum pernah kerja sih, aku sebelumnya sebelum masuk kuliah emang udah kerja di Jogja gitu. Langsung aku memutuskan untuk kuliah. Tapi kan kayak setahu aku itu interview itu pagi gitu, nggak ada yang malam. Dan waktu itu aku disuruh interview tuh malam. Jadi kan kayak apa ya, kayak nggak masuk akal gitu loh. Nah, terus kemudian aku minta sama temanku itu untuk nganterin aku ke situ. Dan di situ tuh ada tertera apa tulisannya gitu gede banget, itu TK apa ya, PAUD apa gitu, aku juga lupa sih waktu itu nama PAUD-nya, soalnya udah lama banget. Nah itu terus aku baru percaya kalau misalkan itu tuh tempat penitipan anak, atau bisa dibilang PAUD itu tadi. Nah besoknya waktu aku tuh udah survei malamnya, terus besoknya aku ke situ sendiri dan aku ketemu sama Bunda. Nah Bunda itu, ya menurut aku Bunda itu baik banget, tipe orang yang memang kayak, ya kayak bunda kita sendiri gitu, kayak ibu kita sendiri gitu, yang ngajarin kita buat baik ke anak-anak, gimana caranya ngurus anak gitu kan. Kalau ditanya kok mau sih kak kerja sebagai pengasuh anak gitu, kan nama lainnya itu pengasuh anak kan. Nah aku mau itu karena yang pertama aku tuh suka sama anak kecil, yang kedua itu karena aku kan gabut ya di kos, aku bosen banget di kos. Jadi kalau misalkan aku di situ aku jadi ada teman main, ada teman main dewasa ya, kayak guru-guru yang lain, terus ada juga anak-anak kecil ya. Walaupun sebagian orang mungkin menganggap anak kecil itu bikin emosi ya, tapi kalau menurut aku ya kalau mereka aktif, mereka bisa diajak main ya aku happy gitu, aku ngejalaninnya happy gitu kan. Nah lanjut, waktu itu aku nggak tahu gajinya berapa. Waktu aku di interview sama Bunda itu, aku cuman dikasih tahu aja besok sih. Aku waktu itu langsung kerja nggak ya? Nggak sih kayaknya, iya besok. Oh, Bunda itu bilangnya besok. Besok itu aku suruh masuk kerja, dan aku tuh ditanya bisa komputer atau enggak, bisa eh, mengelola ini enggak, manajemen ini enggak gitu. Awalnya kan aku ditanya kayak gitu. Terus aku bilang bisa Bun, kalau misalkan diajarin, aku bilang gitu. Terus sama Bunda ya udah deh pegang anak dulu aja, nanti kalau misalkan Bunda butuh nanti kamu yang manajemen PAUD ini, dia bilang gitu. Karena kebetulan semua yang di situ tuh nggak ada yang kuliah kecuali aku ya, walaupun aku belum lulus sih, cuman Bunda itu yakin sama aku karena ijazah aku mungkin ya, aku juga kurang tahu juga saat itu. Nah terus habis itu aku kan nggak tahu tuh apa namanya, gaji aku tuh berapa. Nah terus aku ya udah kerja aja gitu, yang penting aku kerja, aku happy, aku ada kegiatan aku gitu. Terus habis itu besoknya aku kan habis di interview, besoknya itu aku kerja lah di situ pagi-pagi banget. Pokoknya aku datang tuh jam kerjanya tuh jam setengah 7 deh kalau nggak salah, kalau nggak jam 6. Iya jam 6 kalau nggak salah, itu aku dari kosan kalau nggak setengah 6, jam 6. Ya pokoknya pagi banget deh itu aku sampai sana. Itu kayak semuanya tuh masih pada tidur masih pada tidur, tapi aku udah sampai di PAUD gitu. Nah sampainya aku di PAUD itu
ya yang lain, guru-guru yang lain atau kakak-kakak yang lain itu eh, pada datang. Nah, manggilnya tuh kita tuh bukan yang ibu tapi kakak, kakak sama bunda. Kalau bunda itu ya panggilannya cuman ke ketua yayasan aja, yang pemiliknya aja gitu. Nah, habis itu datanglah satu persatu anak yang dititipkan di situ. Anak yang ikut bunda itu cuma satu dan yang lainnya ya pulang dijemput ibunya masing-masing, dijemput pembantunya masing-masing gitu. Nah, waktu itu datang yang pertama itu anaknya masih besar-besar. Terus kemudian aku 1 minggu, ya itu sekitar usia 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya kayaknya. Pokoknya udah bisa jalan, udah bisa ngomong. Itu masih dititipin di situ karena ibunya kerja, nggak ada yang ngurus di rumah. Nah, waktu itu terus ada aku 1 minggu kayaknya kerja di situ, ada masuk tuh bayi masih yang kecil banget gitu loh, yang kayaknya 1 bulan belum ada deh. Terus mau ditinggal ibunya tuh kerja gitu, tapi anaknya tuh spesial, jadi kalau aku nggak bisa pegang karena kan aku waktu itu masih kecil ya. Ya nggak masih kecil sih, maksudnya aku kan masih usia sekitar di bawah 20 tahunan lah ya aku waktu itu. Nah, jadi ada temen aku yang namanya Kak Nia yang ada di video aku tadi tuh. Itu namanya Kak Nia, dia udah pernah punya anak gitu kan. Jadi yang pegang ya Kak Nia gitu deh. Nah, yang lainnya itu aku yang pegang, dari mulai nemenin mereka main, terus nemenin mereka belajar, terus siangnya itu nyuapin mereka makan ya. Kalau bisa dibilang tuh kayak babysitter kali ya, babysitter, ya itulah. Nah, kayak gitulah kurang lebihnya. Nah, habis itu siangnya itu kalau misalkan bunda uh, tapi biasanya bunda sih yang masak. Kalau aku sih nggak pernah masak ya, masakin buat mereka. Nah, kadang tuh Kak Nia itu yang disuruh masak buat mereka buat makan siang gitu sama makan siang aku. Nah, intinya apa yang aku dapat dari situ yaitu gaji, makan siang, jajan. Sebenarnya sih tempat tinggal juga, cuman karena akunya memang sudah kos dan aku malas untuk terlalu terikat untuk tidur di mes atau ikut bunda itu, jadi aku nggak mau untuk tempat tinggalnya. Dan yang tinggal sama bunda itu cuman satu, namanya Kak Sinta. Itu dia tinggal di tempat bunda, jadi yang ngurusin namanya Di Abi, kayaknya sekarang udah besar deh anaknya, namanya Di Abi itu yang ikut bunda itu ditemenin sama Kak Sinta gitu. Jadi ya Kak Sinta ngurusin, kalau malam yang ngurusin kayak gitu. Jadi aku tuh tipe yang ya udah nggak mau gitu, kalau kerja ya udah kerja aja, kalau malam ya udah stop, kecuali kalau misalkan aku dibayar sampai malam atau aku kerja sebagai babysitter, oke, aku sampai malam nggak masalah. Tapi kalau itu kan job deskku itu sebagai guru di situ, bukan sebagai babysitter gitu. Nah, waktu itu aku tanya ke bunda, gaji aku tuh berapa sih bun? Kan aku waktu itu ya nggak berani lah ya nanya gaji waktu awal-awal, karena kan kayak kesannya gimana gitu. Tapi kata temen aku tuh ya harus dijelasin di awal dong gajinya gitu. Tapi kan aku tipe yang kayak nggak enak gitu loh, masa awal-awal nanyain gaji gitu. Nah, waktu aku udah sekitar 2 mingguan itu aku nanyain gaji ke bunda. Aku berani-beraniin tanya gaji ke bunda. Terus aku tanya, bun gaji aku tuh berapa sih di sini, aku tanya gitu kan, karena kita udah deket ya, jadi aku ya bahasanya biasa aja gitu, nggak yang terlalu formal banget gitu loh. Nah, aku tanya deh ke bunda, bun gaji aku berapa sih, kok aku nggak dikasih tahu ya gaji aku cuman dikasih tahu untuk kalau misalkan aku tinggal di tempat bunda nggak apa-apa, kalau misalkan siang itu dapat makan siang bareng anak-anak gitu. Nah, waktu itu bunda itu
bilang sama aku, gaji kakak itu segini ya. Beliau kan panggil aku tuh kakak gitu, karena di situ memang tidak ada yang dipanggil ibu atau bu guru atau bunda, kecuali bunda tadi gitu. Nah bunda tuh bilang kalau misalkan gaji kakak itu 1 bulan 300.000, karena waktu itu aku memang masih kuliah dan aku tuh masuk kerja ya sesuka aku gitu. Kalau misalkan aku jam kuliah selesai aku baru berangkat, kalau misalkan belum selesai ya aku masih kuliah gitu. Jadi ya mungkin waktu itu gaji part time kali ya bisa dibilang, karena aku datangnya tuh ya nggak yang jam 6 sampai jam 4 ya, kadang aja kalau misalkan libur kuliah ya jam 6 sampai jam 4. Kalau misalkan nggak libur kuliah ya selesai kuliah aku baru ke sana gitu. Terus aku dikasih tahu kalau gajinya itu 300.000 dan ngurusin anak dari pagi sampai sore gitu. Kalian ngebayangin gak sih ngurusin anak dari pagi sampai sore digaji 300.000, digaji 300.000 1 bulan? Ya karena memang aku nyarinya pengalaman dan biar akunya juga nggak gabut, nggak bosen di kos, ya udah aku terima aja gaji 300.000 itu deh. Nah waktu itu aku terima 300.000 itu, terus sama bunda itu dilihat aku suruh nemenin, pokoknya tuh kayak nemenin anak bermain, belajar, lomba. Aku waktu itu nemenin anak-anak tuh lomba juga. Aku ada nemenin 3 anak untuk lomba di luar, di sekolah TK luar gitu, bareng anak-anak gede. Kalian tahu kan anak TK itu gede-gede. Nah mana ada drama, pada nangis-nangis. Aduh udah kepalaku tuh udah puyeng waktu itu. Udah ada yang nangis, ada yang minta ini minta itu. Aduh mana yang jaga cuman aku sama Kak Nia kayaknya waktu itu. Dan anak yang aku bawa tuh bener-bener kayak yang nakal gitu loh. Ya bukan nakal sih menurut aku, ya kayak adalah masanya anak tantrum gitu. Nah waktu itu aku ajak mereka lomba dan akhirnya mereka menang. Yeay. Aku seneng banget kalau mereka menang, tapi ya karena jam tidur siang mereka terganggu jadi tantrum lah di tempat itu. Jadi aku sama Kak Sinta tuh Kak Sinta lagi, aku sama Kak Nia tuh pusing gimana caranya bawa ini anak pulang, karena mereka tuh bener-bener gak mau pulang gitu. Yaudah deh, habis itu udah ngelewatin itu, terus aku pulang, mereka menang, terus mereka dijemput ibunya tuh sekitar jam 4 sore, gitu. Mereka dijemput ibunya pulang gitu. Aku ngejalanin itu selama 2 bulan. Habis itu aku udah nyerah, udah nggak kuat, karena memang anak-anak tuh aktif banget ya. Jadi aku kalau selesai kuliah terus ngurus anak-anak dengan ketantruman mereka tuh kayak aku kayaknya nggak sanggup. Terus habis itu ya udah, aku cuma 2 bulan di situ. Terus bunda nawarin aku jadi kepala PAUD gitu. Hikmahnya ada di situ. Habis bunda nawarin aku jadi kepala PAUD ya aku terima itu, tapi sementara waktu masih di dekat kosku gitulah. Kalau pas udah pindah aku udah nggak mau lagi jadi kepala PAUD-nya, soalnya tuh kayak ya ada sesuatu gitu lah. Jadi aku nggak mau gitu. Terus habis itu aku udah nggak kerja deh, udah nggak kerja. Terus ya aku pindah lagi. Aku kalau gabut kerja, kalau enggak gitu. Kasihan bosnya dong. Yang enggak kasihan bosnya. Orang aku juga bilang sama bosnya kalau misalkan aku kerja itu karena aku nggak ada temen di kos, jadi aku kerja. Kalau misalkan nanti aku udah nggak mau kerja ya mohon dimaklumi gitu.
Tapi bosku itu sangat-sangat baik semua dan sangat-sangat pengertian semua. Sampai sekarang masih kontak. Ya cuman sama bunda sih yang gak kontak, soalnya emang aku ganti HP, jadi bunda juga ganti-ganti nomor, jadi aku gak bisa hubungin bunda gitu. Nah, di situ hikmahnya aku jadi kepala PAUD, dari aku yang jadi guru PAUD, guru anak balita, babysitter, apa ya namanya ya pokoknya itu, terus jadiin kepala PAUD. Itu hikmahnya. Jadi kalau misalkan kalian, pesan dari video ini, kalau misalkan kalian dapat gaji kecil, ya diterima aja, disyukurin aja, barangkali ada hikmah di balik gaji kecil itu. Kalau misalkan dalam 1 tahun itu kalian tidak ada perkembangan, silahkan keluar dari perusahaan itu gitu. Cari yang menurut kalian bisa mencukupi kebutuhan kalian, dan yang pertama adalah kenyamanan gitu. Oke, sampai di sini dulu video aku. Itu adalah pengalaman pribadi aku. Share pengalaman pribadi kalian di komen di bawah. Jangan lupa subscribe video aku. Terima kasih yang udah nonton. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.